Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Terima kasih sudah klik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ini adalah prediksi, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi dengan ini. Sorry agak melepet. Tadi agak-agak kesandung. Bibirnya kering. Jangan bilang siapa-siapa ini yang akan terbongkar rahasia yang dia sembunyikan dari kamu selama ini. Ya buat yang suka dengan video ini silahkan subscribe, yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya. Tekan tombol notifikasi, jangan lupa untuk tahu ya gambar lonceng ya, biar bisa mendapatkan energi atau mendapatkan pemberitahuan video-video terkondis yang terbaru ya. Jangan lupa likes-nya, komennya ya. Jangan bilang siapa-siapa ini yang akan terbongkar rahasia yang dia sembunyikan darimu. Tentang sebuah usaha atau tentang sebuah effort atau perjuangan ya. Berjuang, dia itu berusaha. Berusaha ya, memperbaiki dari apa yang terjadi di antara kamu dan dia. Mungkin hubungan yang tidak ada tujuannya, atau tentang hubungan yang stuck saja, tetapi dia berusaha untuk memperbaikinya, untuk memperjuangkan hubungan ini tanpa sepengetahuan kamu pastinya ya. Mungkin kamu sudah lelah dan meletakkan gitu ya, tetapi ini yang akan dia lakukan karena dia tuh kayak sudah patah hati. Mungkin keputusan apa yang kamu ambil menyudahi hubungan ini, atau memang kamu meninggalkan tanpa pesan sedikit pun, atau langsung kamu pergi begitu aja ya. Ini bisa terbolak-balik ya readingan ini, karena ini adalah general reading ya. Yang pasti di hubungan ini ada salah satu di antara kamu yang patah hati ya, sedih gitu. Makanya di sini akan ada sebuah usaha di mana dia ingin memperbaiki hubungan ini ya, dari hubungan yang stuck gitu menjadi lebih baik. Karena memang semuanya kan kalau udah terbentur, udah terjadi sesuatu itu baru, atau udah ada yang pergi itu kayak merasa kehilangan, atau ada yang sudah cuek gitu ya, pada perasaan kemarin mungkin dia menggampangkan sebuah hubungan itu gampang, kamu nggak bakal bisa pindah hati, atau kamu yang menggampangkan misalkan gitu, nggak bakalan dia pindah hati gitu. Iya. Ini tidak sekedar untuk feminim aja ya, tapi ini untuk semua gender ya, wanita atau pria, maskulin atau feminim, tergantung yang menonton video ini. Jadi letakkan energi kamu ya, gitu. Ini hubungan udah ada kata patah hati, tapi jujur saja, kenapa terjadi seperti itu? Karena stuck, hubungan ini nggak ada perubahan apapun, nggak ada tujuan apapun. Kalau nggak kamu yang ninggalkan ya dia yang ninggalin, kalau kamu yang nggak menyudahi hubungan ya dia yang menyudahin ya. Kalau yang nggak kamu yang cuekin ya dia yang cuekin gitu. Jadi kayak flat aja, nggak ada tujuan. Makanya salah satu di hubungan ini untuk lebih tidak lagi gitu, tidak lagi intens gitu. Nah disinilah ada sebuah rahasia yang disimpan, bahwa dia itu sebetulnya mencintai kamu dan menyayangi kamu, dan ingin melangkah menjadi lebih baik, atau berjuang kembali gitu loh, untuk bisa bersama kamu atau bisa memperbaiki hubungan ini ya. Karena jujur dia tuh dipertemukan dengan kamu tuh dia senang sekali. Kamu di sini terlihatnya memang sosok yang agak sedikit cerewet, agak judes gitu ya, agak ya suka kepo-kepo gitu. Terus tetapi kamu di sini tipe penyayang dan mandiri. Makanya begitu kamu melakukan sebuah
gebrakan, entah kamu yang sudah lelah atau bagaimana, tapi dia merasa sedih karena semuanya ini, ya. Karena dia nggak jujur gitu loh, kalau dia tuh sebetulnya punya perasaan ke kamu, ya sebetulnya bahagia bisa bersama kamu, tapi dia cuek aja gitu, kayak sok-sok nggak butuh gitu. Tapi setelah terjadi seperti ini, seperti yang kamu lakukan, ya sudahlah gitu, karena kamu lelah, akhirnya dia mulai bangkit berusaha gitu, ya karena dia nggak jujur gitu, ya, itu yang dia rahasiakan tentang perasaan dia. Karena semua itu kenapa terjadi, dia tidak atau merahasiakan perasaannya ke kamu selama ini, ya yang bilangnya nggak suka, nggak cinta, nggak mau, ya berteman saja, karena ada batasan itu, ada batasan di antara kalian, entah karena keyakinan atau karena status sosialnya, ya atau karena perbedaan status ekonomi itu, atau karena orang tua yang tidak merestui, atau memang jarak kalian yang LDR. Tapi kalau dibilang boleh jujur, dia akan berusaha untuk mendapatkan kamu kembali. Buat yang dicuekin, ya buat yang kemarin diabaikan, saat ini setelah kamu mengambil tindakan untuk lebih rileks, santai, udahlah biarin aja, dan kamu lebih ke tidak peduli, ya dia itu mulai bangkit, mulai merasa kehilangan, dan mulai dia ngerasa kayak patah hati gitu, kayak sedih gitu. Ya karena apa? Seseorang penyesalan itu setelah merasa kehilangan orang sebaik kamu gitu. Yaitu dia sadar kalau kamu tuh baik gitu. Dia tahu kalau kamu itu baik, ya penyayang, itu tahu. Cuman karena di sini dia ngerasa kamu yang mencintai banget gitu, kamu yang bucin gitu. Jadi dia santai, relax gitu. Tetapi sebetulnya dia menyembunyikan perasaannya atau merahasiakan ini dari kamu tentang perasaannya, karena orang ini lebih ke pribadi yang introvert, pemalu, iya. Terus dia malu ya mengakui perasaannya. Seperti itu, sehingga timbulnya kamu yang butuh dia gitu menurut versi dia. Tapi ternyata tidak. Kepedean dia itu justru membuat dia itu kehilangan kamu, ya akan kehilangan kamu, ya bisa kehilangan kamu. Tapi dia cepat sadar, ya. Dan mungkin ada yang sudah beberapa waktu sudah tidak intens seperti biasanya, yang biasanya kamu peduli, kamu pun seperti biasa gitu, udah nggak nge-WA dulu, ya udahlah biarin, karena kamu udah lelah, kamu udah nyerah gitu. Tapi dia mulai ngerasa kehilangan. Mana sih seorang kamu yang selama ini tuh sepertinya perhatian sama dia, care sama dia, nge-WA tuh ibaratnya tuh intens gitu, kok tiba-tiba kamu menghilang gitu. Bukan menghilang, lebih menjauh gitu, dan dia menyadari itu gitu, ya. Dia terkadang menyendiri, mengisolasi diri, mempertimbangkan, mengisolasikan diri, merenung, dia lebih ke merenung, ya. Makanya aku bilang kalau punya perasaan jangan pakai topeng. Kalau memang harus disampaikan, disampaikan. Kalau memang tidak perlu disampaikan, ya sudah, nggak usah. Jangan pura-pura sayang padahal nggak sayang. Jangan pura-pura cinta padahal, dan jangan terlalu bucin. Orang yang terlalu bucin itu biasanya dipandang remeh, karena dia merasa kamu tanpa dia nggak bisa gitu. Makanya lebih ke yang flat-flat aja, tetapi ada pembuktian, karena cinta itu tidak cuma sebatas omongan kan, harus ada pembuktian secara konkret, makanya ini orang ini ya mungkin bilang sayang, iya mungkin ada kata sayang, ada aku punya perasaan sama kamu, tapi dia tuh ngeflat karena ngelihat kamu yang bucin itu, dia ngerasa bahwa kamu nggak bakal meninggalkan dia. Tetapi di sini ngelihat perilaku dia yang sepertinya kok nggak peduli sama kamu, yang sepertinya kok lebih cuek sama kamu, seolah-olah kamu tuh yang mengejar-ngejar atau kamu yang bucin, ya. Makanya dia percaya, yakin diri bahwa kamu nggak bakal bisa hidup tanpa dia, seperti itu. Makanya dia flat aja, seorang kayak butuh nggak butuh gitu, padahal butuh gitu. Ya kalau nggak kamu dulu yang nggak nge-WA, dia nggak nge-WA duluan gitu.
kalaupun nge-WA juga kalau di saat ada kebutuhan gitu. Nah ini yang terjadi saat ini setelah kamu melakukan untuk tidak lebih ya intens ya, dia merasa kehilangan. Jadi kalau boleh Kondes pesankan, jangan bucin. Kalaupun kamu cinta banget, jangan ditampakkan, karena bisa menjadi bumerang terhadap diri sendiri, seolah-olah kita itu yang mengejar-ngejar, yang membuat nanti dia bisa memanfaatkan perasaan kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Beberapa orang masa lalumu menyesal sudah menyia-nyiakan kebaikanmu ya. Mereka juga menyesal dengan perpisahan kalian. Mereka ingin bertemu kamu lagi di masa depan ya. Ya kan, menyesal itu kan adanya di belakang ya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Nah, dia harus daftar lagi mungkin. Seperti itu ya. Menyesal orang masa lalu kamu ya. Kamu dinilai di jalan yang benar. Orang-orang yang mencari kebenaran ingin mendekati kamu ya, dan komunikasi dengan kamu, karena apa, energi positif kamu itu menarik mereka gitu loh, menarik energi mereka gitu ya. Jadi kamu biar menjadi sebuah pesona di antaranya ya. Energi positif itu selalu jadikan energi kamu tuh energi positif. Caranya bagaimana? Dengan menyingkirkan sesuatu. Dengan caranya bagaimana sih untuk menjadikan energi kita positif, agar ya kita paling tidak tuh menjauhkan dari kata-kata yang disebut negatif, kayak curigaan ya. Kalau kamu biasanya itu enggak mandi pagi, ibaratnya seperti itu. Perubahan untuk menjadi lebih baik nanti bisa terpancar seperti itu ya. Oke ya. Kemudian selanjutnya, kamu akan mendapatkan mimpi ada orang yang merindukan kamu ya, dan alam semesta akan menyampaikan kamu untuk mendoakan orang itu ya. Seperti itu, ada firasat nanti yang akan kamu dapatkan melalui mimpi tentang seseorang yang merindukan kamu. Jadi kamu harus mendoakan dia melalui mimpi, nanti akan ada pertanda itu gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, kamu mampu mengimbangi egonya dan sekarang ya, dengan seseorang, maksudnya begitu. Kamu mampu mengimbangi egonya seseorang karena kamu ya, dia ingin menurunkan egonya. Dia ingin berinteraksi lagi dengan kamu ya. Seperti itu. Ini bagian dari rahasia-rahasia yang dia simpan dari kamu selama ini, termasuk perasaannya, termasuk keinginan-keinginan hati yang sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Itu termasuk rahasia yang dia sembunyikan dari kamu ya, gitu. Kamu mempunyai jiwa yang tenang dan sangat spiritual. Seseorang menjadi tertarik untuk membuka komunikasi dengan kamu ya. Dia tidak tahan jika kalian diam-diaman saja, atau si orang ini ingin berkomunikasi lagi sama kamu, atau memang orang ini selama ini nggak paham tentang kamu ya. Jadi kamu tuh dinilai, selain bucin itu, kamu nggak mempunyai energi positif buat dia, karena apa, kamu hanya mempunyai satu tujuan, untuk dia mendekati dia, atau untuk perasaan kamu sendiri ke dia, seperti itu. Sebetulnya tidak, dia baru menyadari setelah terjadi perpisahan, setelah dia merasa terluka atau merasa patah hati gitu, bahwa berpisah dengan kamu itu sebuah kerugian. Kemudian kamu akan diberikan jaminan masa depan oleh Tuhan, dan semua akan baik-baik saja asalkan kamu konsisten melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan itu nggak usah ditawar-tawar ya, nggak usah nanti-nanti. Sekecil apapun kebaikan, kalau kamu memang bisa lakukan secepatnya, lakukan, karena itu akan memancarkan jiwa kamu sebagai energi positif yang nanti akan bisa
mentransfer ke yang lain ya, itu bisa tertransfer ke yang lain. Energi positif itu bisa menular, membuat daya tarik tersendiri untuk diri kita, terpancar ya, terpancar di aura kita, seperti itu ya, kira-kira seperti itu gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jangan bilang siapa-siapa. Ini yang akan terbuka rahasia ya. Dia akan mendekati kamu lagi, dia akan komunikasi kamu. Ini lebih ke melalui tebaran kartu ya, paling tidak kamu mengerti, memahami kalau kamu ada di ranah ini ya, kalau ini energi kamu. Ada sebuah rencana yang dia ingin lakukan ke kamu, ada sebuah rencana yang ingin dia lakukan ke kamu, planning, dia mempunyai planning tersendiri setelah semua ini terjadi ya. Tentang kesalahpahaman, dia udah ngerasa bahwa selama ini dia salah paham ya, membuat hubungan ini masuk ke ranah salah paham. Dia berasumsi bahwa tanpa dia kamu nggak bisa, tapi kamu berasumsi bahwa kamu mempunyai kasih sayang dan dia mencintai kamu. Ternyata kenyataannya tidak gitu loh. Ternyata kamu tuh merasakan bahwa dia itu nggak ada feel buat kamu, tidak ada effort buat kamu. Tapi setelah semua ini terjadi, kamu cukup menarik diri ya, akhirnya dia mengerti ya, dia mengerti bahwa kamu itu sangat berarti buat dia. Ini terjadi kenapa? Karena kesalahpahaman. Karena apa? Karena dia tidak terbuka, dia kayak menyepelekan hubungan atau mengabaikan hubungan, seperti itu. Paham ya? Kalau nggak paham jangan dibaca atau jangan ditonton cuma sekali atau didengarkan cuma sekali, tapi berulang agar kamu paham. Ada kesulitan, ada kekecewaan di antara ini ya, yang membuat dia itu percaya diri bahwa kamu tanpa dia nggak bisa, maksudnya nggak bisa melanjutkan kehidupan karena kamu saking cintanya. Di sisi lain dia juga menyimpan tentang sebuah kesulitan finansial di mana ada belenggu di situ ya, ada belenggu di sini ya, bahwa ada perbedaan status secara ekonomi. Mungkin kamu lebih dari dia. Dia dalam keadaan posisi kesulitan finansial sedang kamu tidak, seperti itu. Itu juga menjadi sebuah belenggu dan dia tidak menyampaikan masalah ini ke kamu. Jadi kamu ya nggak ngerti. Padahal kalau dia mau cerita kamu juga insya Allah bisa bantu kalau memang dia butuh bantuan ya kan, seperti itu. Tapi ya tetap hitung-hitungan, walaupun sama pacar itu jangan dia minta banyak kamu kasih, itu jangan ya kan. Ada hitung-hitungan. Pacaran masalah finansial misalnya kalau makan bareng tuh ya enggak, kalau makan bareng nggak usah hitungan. Tapi kalau ada urusan pinjam meminjam itu ya harus ditepatin karena janji adalah tetap janji. Karena dia ngerasa kamu itu tipe yang penyayang, tipe yang penuh dengan kebaikan gitu kan. Terus kamu tuh dermawan gitu, seperti itu. Makanya ya ini ada sebagian memang yang sudah seringkali membantu gitu, tetapi dia tetap dalam keadaan kesulitan dan ini menjadi sebuah batasan buat dia gitu. Makanya dia tidak terlalu mengagungkan perasaannya ke kamu, bahwa dia itu cinta sama kamu, bahwa dia itu sayang sama kamu. Dia nggak sampai ke situ. Kenapa? Karena dia ngerasa gitu loh, ada perbedaan secara strata ekonominya itu ya berbeda gitu. Kalau kamu ya nggak banyak tapi ada selalu uang, sedang dia selalu kesulitan finansial, seperti itu ya. Ini hubungan untuk siapa saja ya, untuk single parent, untuk single parent lajang, untuk single parent yang sudah dengan yang sudah berumah tangga ya, atau yang berumah tangga dan berumah tangga, atau lajang ketemu lajang, seperti itu untuk general ya. Dan di sini proses finansial, jadi kayak dia itu memang menjaga hatinya, menjaga apa ya, supaya nggak kebongkar gitu aja. Tapi setelah kamu nonton video ini cukup mengerti bahwa seseorang ini menyimpan rahasia banyak tentang perasaannya, tentang kesulitannya. Iya, kalau dilihat sih nggak mungkin sih dia nggak punya uang. Kesan secara penampilannya aja perlente itu loh, pakai
sepatu, ya pokoknya intinya tuh ya tidak menduga kalau dia ada kesulitan dan kamu nggak pernah tahu gitu loh, walaupun ya memang dia terkadang minta bantuan kamu atau meminjam gitu ya, tetapi ini hanya sebatas dia minjem gitu, omongan doang, tapi nggak jujur gitu bahwa dia tuh sebetulnya dalam kesulitan finansial yang berkepanjangan, mungkin karena penghasilannya yang nggak sesuai dengan keinginan dia, atau ibaratnya tuh dia itu penghasilannya nggak mencukupin gitu ya, seperti itu termasuk dari bagian cerita gitu, bagian cerita kehidupan dia dan rahasia yang dia simpan gitu ya. Semoga ini bisa menjadi paling tidak tuh pengetahuan buat kamu tentang seseorang yang kamu cintai. Kalau kamu ada di ranah ini ya dan resonate, ya berarti di energi kamu. Kalau tidak, berarti ini bukan energi kamu, tapi bisa diambil hikmahnya bahwa kejujuran dalam sebuah hubungan itu dipentingkan, bahwa kejujuran dalam sebuah permasalahan itu dipentingkan ya, dan pastinya kepercayaan itu harus di nomor satukan. Jadi jangan sampai terjadi kepedian yang melangit ya, membuat hubungan ini seperti timpang gitu, seperti seseorang sebelah itu kayak diabaikan gitu. Jadi kejujuran itu penting ya kan, seperti itu. Ini ada yang sebagian bertemu melalui medsos atau internet, ada juga yang memang kalian itu saat ini LDRan juga ada, dan nanti dia akan menghubungi kamu seperti itu ya. Kalau kamu ada di ranah ini dan ini resonate, artinya energi kamu. Kalau tidak ya ambil pembelajaran. Yang mau personal reading silakan personal reading ya, hubungi nomor WA Gondes seperti itu ya. Sebuah apa ya disebutnya tuh kayak kebahagiaan, sukacita nanti akan hadir untuk kamu, dan selesaikan masalah itu dengan secepatnya. Jangan menunda-nunda masalah. Kalau kamu memang masih ingin bersama dia, karena melalui video ini kamu cukup mengerti karena kamu ada di ranah ini ya. Kalau kamu masih mau terhubung dengan dia ya hubungin lagi, lebih terbuka. Dia diminta untuk lebih terbuka karena kamu cinta gitu kan ya. Jadi harus keterbukaan itu penting ya, jujur ibaratnya tuh seperti itu ya. Kemudian di sini ada abundance ya, ada abundance atau diartikan sebagai sebuah kelimpahan, baik rezeki, baik rezeki, baik secara hubungan kayak gitu ya, akan ada kelimpahan di sini ya. Ada sukacita yang akan terjadi ya di hubungan kalian. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian saling memahami karakter satu sama lain ya. Seperti itu. Kamu letakkan energinya. Kamu sebagai seorang yang menyimpan rahasia atau seorang yang bisa mengetahui dia punya rahasia gitu ya kan. Ada pertanda, nanti akan ada pertanda ya, nanti akan ada pertanda yang akan terlihat oleh kamu ya. Mungkin dia nanti setelah kamu membuka komunikasi lagi, dia akan membuka cerita atau omongan ya, yang berpisah ya, bersatunya kembali setelah berpisah ya, atau persatuan ya, di mana kamu di sini bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau menjalin hubungan ada masalah kecil seperti diselesaikan, kalau masalah besar diperkecil kemudian dihilangkan agar lebih kedepannya menjadi lebih baik. Jangan menunda-nunda ya kan, seperti itu. Ada physics development, tentang sebuah petunjuk, nanti akan ada petunjuk praktis yang akan membina hubungan kalian berdua ya, seperti itu. Tetapi tetap tanda kutip, jangan pernah memakai topeng, jangan pakai masker, jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu memang masih mencintai dia ya, bagaimana caranya kamu menerima dengan segala yang kamu inginkan, sampaikan. Tetapi kalau kamu sudah tidak mau lagi karena kamu merasa selama ini diabaikan, tinggalkan, letting go atau melepaskan ya, seperti itu. Oke.
pesan versi Gondes akan Gondes sampaikan ke kamu di sini. Aduh. Kita akan ambil 5 ya, 5 pesan. Jungkir balik ya, aku rapikan dulu sambil menarik energi kalian. Berjalan sesuai intuisi hati kamu. Aku sudah bilang, jangan pakai topeng. Kalau kamu harus berbicara apa adanya, berbicaralah. Apa kamu sudah ingin melepaskan, lepaskan aja. Tetapi inilah rahasia yang dia simpan selama ini dari kamu. Ada AY ya, jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu. Ya. Dan menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka, karena kamu di sini mendapatkan sebuah peringatan dari Sang Pemilik alam semesta, di mana kamu harus bersyukur dalam segala keadaan. Dalam bahagia tetap bersyukur, dalam duka kamu tetap bersyukur ya, karena kamu masih diperingatkan oleh Sang Alam Pencipta alam. Bersabarlah ya. Cinta suci tidak akan sombong ya, suci karena Allah penuh dengan ketulusan. Allah menyertaimu ya, begitu. Paham ya? Jangan ditonton hanya sekali, tapi tolong berulang agar kamu bisa paham, tidak terjadi gagal paham ya. Oke. Energi yang tercurah dan tertumpah saat ini di tebaran kartu ya. Ada energi Leo, ada Aries, ada Gemini ya. Kemudian di sini terlihat juga ada energi Virgo ya. Gemini kuat sekali ya. Di sini ada Taurus dan terakhir ada Libra. Ya. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu saat ini ya, beserta elemennya ya. Ada elemen api ya kan, ada elemen di sini ada elemen udara ya kan, terus kemudian ada elemen tanah ya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Semua sudah aku disampaikan tentang rahasia dia yang dia simpan selama ini ya. Ada kebenaran adalah milik Gondes, ada kebenaran adalah mutlak milik Sang Sempurna, ada kesalahan adalah milik Gondes, pure milik Gondes ya. Kalau kamu ingin pure energi kamu, silahkan personal reading. Tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya, dan bersyukur dalam segala keadaan dan berdoa ya, dan menyerahkan atau melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu, kemudian menyerahkan pada Sang Pemilik alam semesta ya. Oke. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu. Amin.